Baik, pada pertemuan yang kedua, dinamika teknik ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang persamaan gerak. Ya. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah sampaikan beberapa dasar yang harus diingat ya untuk persamaan gerak kemarin ada hukum Newton 1, 2, dan 3, kemudian kecepatan ya, kemudian percepatan, kemudian kalau kita akan mendapatkan persamaan itu nanti kecepatan itu turunan dari jarak terhadap waktu, kemudian percepatan ya itu turunan dari kecepatan terhadap waktu. Dan nanti untuk membalik untuk mencari misalnya jarak itu nanti diintegralkan. Ya, demikian juga untuk mencari kecepatan itu integral dari percepatan. Ya, jadi yang digunakan itu turunan dan integral. Nah, untuk persamaan gerak, jadi kita untuk ketika beberapa gaya yang beraksi pada satu benda, maka berdasarkan hukum Newton yang kedua, total gaya itu sama dengan jumlah vektor gaya dan percepatan benda tersebut. Kalau kita punya 3 koordinat, X, Y, dan Z, maka untuk setiap koordinatnya kita tuliskan jumlah gayanya. Ya, misalnya untuk arah X, ya, jumlah gaya arah X sama dengan M kali A atau percepatan arah X. Ya. Demikian juga dengan arah Y. Jadi sigma gaya ke arah Y atau jumlah gaya ke arah Y, ya, sigma FY itu sama dengan massa dikalikan percepatan ke arah Y. Nah, demikian juga dengan yang Z. Nah, kalau kita lihat untuk diagram benda bebasnya, maka kita lihat pada gambar di situ harus diuraikan, ya, diuraikan. Nah, di dalam menggambar diagram benda bebas ada 2 bentuk yang biasa dipakai, yaitu yang menggambarkan jumlah gaya dan percepatan massa. Ya, jadi kalau kita sudah gambarkan arah gayanya, demikian juga nanti arah percepatannya atau kecepatannya. Sehingga kalau kita perhatikan pada gambar di bawah itu yang ada sumbu X, Y, Z-nya, untuk diagram benda bebas itu FBB, ya, free body diagram. Kemudian yang percepatan itu adalah MAD atau mass acceleration diagram. Ya, jadi diagram benda bebasnya 2 itu nanti yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang gerak. Nah, pada gambar yang paling kiri, kalau ada partikel M, kemudian ada 3 buah gaya yang bekerja, F1, F2, dan F3, maka partikel itu akan bergerak sesuai dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Ya, nah itu digambarkan ke arah M kali A, ya, massa kalikan percepatannya. Nah, dari diagram benda bebas yang kita lihat di bawah, dapat dikatakan bahwa gerakan partikel ke dalam arah X saja, ya, misalnya ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3, tapi gerakan partikel itu hanya ke arah X atau searah dengan sumbu X. Itu dikatakan gerak satu dimensi. Ya, ingat yang kemarin juga sama, ya. Nah, demikian juga nanti ke sumbu yang lain. Jadi kalau hanya bergerak ke arah satu sumbu itu adalah gerakan satu dimensi. Kalau kita lihat diagram benda bebasnya, ya, partikel M itu mendapat 3 buah gaya atau menerima 3 buah gaya, namun gerakannya kita lihat di mass acceleration diagram itu ke arah X. Ya, ini adalah gerak satu dimensi. Sehingga untuk sigma gayanya itu adalah ke arah X saja. Ya, sigma Fx sama dengan M kalikan A.
Sedangkan yang lain ke arah sumbu Y dan Z itu dapat dikatakan 0, ya, karena gerakannya hanya di arah sumbu X. Kemudian untuk menentukan percepatan dan posisi benda, kita asumsikan bahwa kita menulis persamaan gerak suatu partikel dengan posisi sembarang. Kemudian menyelesaikannya untuk percepatan A-nya itu. Karena posisinya sembarang, maka percepatan itu merupakan fungsi dari kecepatan, posisi, dan waktu. Ya, kecepatan itu V, posisi itu X, waktu itu T. Ya, ini perhatikan. Ya, maka kalau kita tuliskan A, percepatan itu sama dengan fungsi dari kecepatan, posisi atau jarak, dan T atau waktu. Nah, 3 itu. Nah, fungsi F biasanya ini merupakan fungsi non-linier karena berisi variabel non-linier, ya, seperti sin X atau V kuadrat. Artinya lintasannya itu tidak lurus, ya, atau kurva. Nah, bila fungsi F itu hanya berisi satu variabel, maka persamaan diferensial tersebut itu dapat diintegralkan. Nah, untuk itu kita ambil satu-satu. Ya, kalau kita lihat sebelumnya, fungsi itu f a sebagai fungsi atau f dari v, x dan t, ini kita ambil satu-satu, ya, satu variabel. Maka kondisi pertama, jika a atau percepatan itu adalah fungsi dari waktu, maka a itu percepatan itu adalah kemarin sudah kita singgung dv per dt, ya, atau turunan v terhadap waktu, ya. Nah, kalau kita kalikan, ya, maka ya dv sama dengan a fungsi t dt, ya, kalau kita kalikan, ya. Jadi dt-nya ke atas, ya, dv sama dengan a t dt. Nah, maka persamaan tersebut itu bisa diintegralkan, di mana kecepatan v sebagai fungsi dari waktu, ya, karena dv dan dv ini seimbang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nanti di dalam menentukan kecepatan, jarak atau waktu, kita bisa mencari kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu. Nah, kalau ingin mencari jarak, maka kita bisa mengintegralkan kecepatan. Nah, ini penjelasannya adalah di sini. Nah, karena kecepatan sebagai fungsi dari waktu, T, maka Vt sama dengan integral dari AT dt plus C1. Ya, C1 adalah konstanta integral. Ya, ingat kembali, kalau kita mengintegralkan sesuatu harus ada konstanta integralnya, dan itu adalah C1. Nah, ini kita ambil dari persamaan dv sama dengan AT dt. Nah, setelah kecepatan diketahui, ya, kita kan tadi mendapatkan kecepatan, maka posisi koordinat X itu dapat dicari dari kecepatan itu. Ya, ingat kemarin persamaan kecepatan itu adalah dx per dt atau turunan jarak terhadap waktu. Nah, kalau kita kalikan untuk mencari posisi itu adalah dx, ya, maka dx sama dengan vt dt. Ya, sehingga itu bisa kita integralkan, ya. Nah, kalau kita tulis integralnya kan sebenarnya sama, ya. Di depan diintegral dx sama dengan integral vt dt plus c2. Nah, maka xt, integral dx menjadi xt, ya, atau jarak sebagai fungsi t, waktu sama dengan integral vt dt plus c2. Ya. Nah, di sini ada c2 lagi untuk membedakan dengan yang tadi. Ya, konstanta C1 dan C2 itu dicari dari kondisi awal, ya.
kondisi awal T-nya berapa. Biasanya untuk harga X atau posisi dan V pada saat T sama dengan 0. Ya, titik mulainya. Jadi misalnya kalau ada kecepatan atau mobil bergerak, itu dianalisis pada saat T sama dengan 0. Udah sama masih dari yang perangkat niko. Perangkat niko. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kondisi yang kedua, jika A-nya adalah fungsi dari posisi atau jarak, atau A sama dengan Fx. Ya, maka dengan cara yang sama, kita dapatkan Fx, ya sudah tahu, itu VdV per dx. Ya, maka kita kalikan VdV, ya, V kecepatan sama dengan AX dx. Ya, karena itu VdV kalau diintegralkan menjadi 1/2 V kuadrat. Ya, sama dengan integral AX dx plus C3. Nah, C3 juga sama, ini adalah konstanta integral. Nah, maka Vx, ya, kecepatan sebagai fungsi dari jarak atau kecepatan pada saat tertentu, pada jarak tertentu sama dengan akar, itu adalah hasil dari integral AX dx plus C3. Ya. 2 itu masuk karena itu dikalikan 2 semua untuk menghilangkan setengahnya. Ya. Dikalikan 2 untuk menghilangkan setengahnya, kemudian akar itu adalah untuk menghilangkan kuadrat dari V, itu V kuadrat. Ya, maka Vx sama dengan akar 2 kali integral AX dx plus C3. Ya. Nah, formula ini atau persamaan kecepatan ini, V ini diganti dengan dx per dt. Ya, paham ya? Jadi karena kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu. Kemudian pisahkan variabel X dan T, ya, baru diintegralkan untuk mendapatkan X, T, ya, posisi sebagai fungsi dari waktu. Nah, persamaan ini digunakan untuk mencari posisi suatu partikel itu pada saat tertentu atau waktu tertentu. Nah, kemudian untuk kondisi yang ketiga, ya, jika percepatan adalah fungsi dari kecepatan, maka dari VdV sama dengan AX dx, kita substitusikan dengan AX, ya, AX dengan AV. Ya, ganti yang AX, ya, fungsi percepatan terhadap jarak itu dengan percepatan terhadap kecepatan. Ya, sehingga diperoleh VdV sama dengan AV dx. Ya, AX-nya diganti dengan AV. Nah, kemudian pisahkan variabel X dan V, ya, untuk mendapatkan dx atau dx-nya dikeluarkan, ya, sehingga dx sama dengan VdV per AV, ya, A sebagai fungsi kecepatan. Maka X atau jarak sebagai fungsi kecepatan, X V sama dengan integral, itu diintegralkan semua, VdV per AV plus C4. Nah, ini formula di atas itu bisa dibalik untuk mencari kecepatan, ya, di mana V sebagai fungsi dari X. Ya. Kalau persamaan yang tertulis di situ adalah untuk mencari jarak atau mencari posisi. Ya. Kalau kecepatan itu menggunakan yang VdV. Nah, dari persamaan yang dV itu sama dengan AV dt, ya, maka kita keluarkan dt-nya, ya, dt sama dengan dV per AV, ya. Ini untuk mencari waktu, ya, karena t tadi adalah waktu. Maka waktu sebagai fungsi dari kecepatan t, tv, ya,
waktu sebagai fungsi kecepatan itu sama dengan integral dari dV per AV plus C5, ya, konstanta integral. Nah, persamaan ini juga bisa dibalik untuk mencari V sebagai fungsi dari T. Ya, dengan yang dikeluarkan adalah dV-nya. Nah, itu adalah cara-cara atau algoritma di dalam menentukan kecepatan, percepatan maupun jarak atau posisi. Nah, sebagai contoh nanti ini ada soal bahwa sebuah balok dengan berat 300 Newton berada di bidang datar. Nah, pada saat T0 diberikan gaya P, perhatikan P-nya itu 200 Newton dengan sudut 30 derajat seperti pada gambar. Carilah kecepatan posisi balok pada saat T sama dengan 5 sekon atau 5 detik jika koefisien gesek lantai 0,2. Ya, perhatikan itu gayanya miring ada sudut 30 derajat, maka harus diuraikan, ya. Diuraikan gayanya, nanti ada gaya arah X, ada gaya arah Y, ya. Karena P itu adalah resultannya. Kemudian perhatikan di situ ada koefisien gesek, sehingga nanti ada faktor mu atau koefisien gesek itu dimasukkan dalam rumusnya gaya. Ya. Ini nanti dikerjakan ya, sebagai tugas. Kemudian yang kedua, sebuah truk dam, ya seperti pada gambar, koefisien gesek antara kotak, ya antara kotak itu kotak yang M itu ada masanya, dengan bak itu adalah 0,64. Ya, mu S-nya, ya, koefisien geseknya. Kemudian kemiringan baknya itu adalah 30 derajat, ya, seperti di gambar. Jika percepatan gravitasinya sama dengan G, tentukanlah percepatan terkecil sehingga kotak tersebut bergeser. Ya, percepatan berarti A, arahnya ke kanan, itu berapa? Supaya kotak atau balok itu M itu bergeser, ya bergeser. Nah itu nanti 2 soal silakan dikerjakan secara berkelompok atau diskusi dengan temannya. Kemudian ini menjadi tugas yang kedua diupload di psikologi. Nah psikologi itu juga saya jadikan satu, ya 2 kelas jadi satu di situ semua. Nanti bisa upload di psikologi untuk jawaban dari 2 soal ini. Nah, demikian, ada pertanyaan?